Kalau kurang itu nambahin. Ada lagi gue tes. Kalau gue iya kalau ada. Jadi kita 2 tahun nih berturut-turut kondangan. Jadi kita apa ya? Kita apa ya? Masih terus komentar kalau tahu. Jadi aja tadi. Alimun hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi binasi raufur rahim. Amma ba'du. Yang kami hormati saudaraku sekalian, Jackson enggak? Ya, dari Bang Acing ya. Kaos ini Bang Acing, anak dari Bang Nur ya. Nah, ini po nama dari istrinya Bang Acing. Terus sebelahnya pacarnya Bang Hidup. Siapa namanya? Ernawati. Iya, gue Ernawati, istri dari Bang Hidup. Terus Nonor. Nah, ini putrinya dari Nonor yang kedua. Yang pertama lagi nunggu waktunya lahiran. Siapa namanya kakaknya? Aditya. Terus yang itu anak aku si Nur Ali yang ketiga. Selanjutnya itu Aura. Anak saya yang keempat. Sebelahnya itu Yani dari anak almarhumah Ponane yang dari Bangudin orang Bogor. Dan yang sebelahnya Yuli adiknya dari Yani, anaknya masih Ponane almarhumah itu dari Bangudin. Yang ini siapa nih? Piki anak Yuli. Anak Yuli. Ya, Piki dari Yuli yang berapa? Nomor 1. Dua. Oh ya, kedua. Jadi kedua. Banyak amat lah. Terus sampingnya Piki itu si saya, Bu Yati, terus ini itu, ngumpet tuh. Nah, yang itu yang ngumpet, Lina, anak dari almarhumah Ibu Tartile. Terus yang selanjutnya Fitri, itu anak dari almarhumah Mulia atau Pok Momo dari Budi Tayani. Yang sebelahnya anak dari Fitri yang berapa? 2? 1. Oh, 1. Kira kedua pertama anak 1. Dah, ya alhamdulillah. Oh iya, ulang tahun kita dari Bang Edo. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja. Belum. Lagi coba aja. Ini suami dari Fitri, mantu dari Pok Momong almarhumah atau Bang Yani. Nah, terkenal lagi apa? Bang Yayan ya? Bang Yayan. Satu lagi itu putra saya yang keempat, Irfan Fadli. Yang keempat, pertama ya salah. salah. Anak pertama dari saya. Dah, baik. Pertama yang teman-teman kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم. Ya, sama-sama kita muliakan, kita hormati orang tua kita, termasuk yang paling ini ya, anaknya almarhum ya. Cing Usup yang nomor ini ya. Maksudnya kalau adik-beradiknya ada, adik-beradiknya nggak ada hadir kan? Yang lain cucu jatuhnya. Iya. Ya, untuk kita, encing kita ya, Cing Usup. Kalau saya jatuhnya ini kakek nih. Iya. Iya kan? Aku sepupu ponakan. Iya ya. Nah, jadi saya lihat ke Pak Haji Ismail ini ya, apa namanya? Cicit. Cicit nggak datang di Cicit. Pertama saya mohon maaf ya atas keterlambatan, tapi insya Allah tidak mengurangi kekhusyuan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahim kita pada siang hari ini membawa keberkahan buat kita di dunia akhirat. Jadi sama-sama kita sudah berzikir, kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan, yang kita sampaikan, yang kita mohonkan kepada Allah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan dosa-dosa kita. Ya, kita berharap kepada Allah sebelum kita meninggalkan tempat ini semuanya maghfur, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan-kesulitan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita sama-sama telah melaksanakan ibadah puasa. Kurang lebih berapa hari yang lalu? 18 hari ya? Hah? Sekarang berapa Syawal? Ada 2 minggu deh ya? Ada Minggu ada. Hampir 2 minggu ya? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan puasa kepada kita salah satunya adalah la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Jadi di sini perintahnya ini ya ini untuk orang-orang khusus, bukan hanya orang muslim, tapi orang yang beriman. Ya. Orang beriman diwajibkan atas mereka, atas kita semua ya, untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana ibadah puasa ini diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Jadi sebelum umat Nabi Muhammad ini umat-umat terdahulu, bahkan Nabi Adam juga ketika Allah turunkan dari surga itu diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa. Cuma cara dan syariatnya berbeda. Jadi puasa ini telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, ini tujuannya. Jadi Allah ingin kita masuk pada bulan Syawal dan bulan selanjutnya ini menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jangan sampai kita menjadi penyembah Ramadan. Kita harus menjadi penyembah Allah. Kalau orang menjadi penyembah Ramadan, maka dia taatnya, dia ibadahnya ya hanya di Ramadan aja. Hanya di Ramadan aja. Ramadan meninggalkannya itu udah nggak ibadah lagi. Nauzubillah, maksiat lagi, kemudian juga nggak taat lagi dan lain sebagainya. Ya, nah ini jadi justru ujiannya itu ya orang dikatakan ibadah puasanya ini makbul, diterima oleh Allah itu ketika masuk bulan Syawal. Gimana keimanannya, gimana ketakwaannya, gimana ibadahnya kepada Allah, apakah bisa dipertahankan, syukur-syukur bisa ditingkatkan ya. Apa nauzubillah atau nauzubillah malah makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang benar-benar istiqomah, yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di bulan Ramadan tapi di semua bulan-bulan yang lainnya. Karena yang namanya kematian, ajal kita nggak tahu. Ya. Memang dalam kitab Fadha'il A'mal itu ada orang, ya, ada orang namanya, mohon maaf, namanya Muhammad. Ini ahli maksiat. Ya. Orangnya ahli maksiat. Tapi ketika bulan Ramadan masuk, itu dia menjadi orang yang luar biasa ibadahnya. Dia taubat kepada Allah, dia taat, dia dekat sama Allah, segala ibadah dia kerjakan. Nah, kemudian di akhir Ramadan ternyata dia meninggal dunia. Ya, akhir Ramadan dia meninggal dunia dan ternyata banyak ulama-ulama, orang alim, ya, banyak saudara-saudaranya yang dimimpikan oleh Allah melihat Muhammad ini dosanya diampuni oleh Allah dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Itu gara-gara menghormati bulan Ramadan. Nah, ini kita kan nggak tahu yang namanya ajal semuanya, ya kan? Ya, tapi yang paling penting kita berharap, berdoa kepada Allah. Kalau memang Allah takdirkan kita meninggal dunia, semoga kita diwafatkan semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Ini cita-cita kita semuanya. Nah, para hadirin sekalian, ini ada satu kisah yang lagi viral di Madinah Al-Munawwarah. Ya. Ada seorang ulama menyampaikan ceramahnya. Saya nonton juga di video itu di YouTube. Jadi di Madinah ini ada seorang soleh yang lagi dia diberikan ujian sakit oleh Allah. Ya, kena kanker stadium 4 dan udah parah. Dia berobat ke luar negeri kemana-mana, belum bisa ya, diobati. Bahkan beberapa rumah sakit udah memvonis, ya, menjas bahwa
hamba Allah ini, ya orang yang soleh ini umurnya sekian hari lagi. Masya Allah ya, kita itu kalau udah digituin, coba, nauzubillah ya, kalau ada di antara kita ya atau saudara kita yang udah divonis sama dokter umur ente sekian hari lagi, kira-kira lemes gitu. Luar biasa ya. Makanya kita dikasih sehat ya, dari ujung kaki sampai ujung kepala, ini nikmat yang luar biasa. Bahkan kalau orang-orang tasawuf, ya orang-orang tasawuf itu nikmat yang paling kecil itu harta. Ya, kita kan nganggap kadang-kadang yang namanya harta segala macam itu yang nikmat yang paling wah, yang paling tinggi, padahal itu sebenarnya nikmat yang paling rendah. Nikmat yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Coba kita bayangin nih, ya. Kita punya hotel semua di Jakarta punya kita. Ya Pak Yani. Ya hotel di Jakarta semua punya kita, bank semua punya kita semuanya. Tapi kita sakit, bahkan kita divonis sama dokter, kira-kira enak kan? Enak. Gak apa-apa deh, kita apa namanya dikasih sehat, yang penting hotel-hotel punya kita. Itu mau. Jadi kenikmatan itu, sehat itu luar biasa. Makanya dalam satu hadis kata Rasulullah, ada dua nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, tapi banyak manusia yang lalai. Manusia yang tidak menghiraukan. Yang pertama adalah as-sihhatu, yang kedua al-faragh. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah al-faragh, waktu. Ya, waktu itu sangat berharga sekali. Nah ini, jadi saya mau cerita di Madinah ini bahwa seperti itu. Ya Allah, tunjukkan kepadaku keajaiban salawat kepada kekasihmu. Ya Allah, tunjukkan kepadaku keajaiban salawat kepada kekasihmu. Sembuhkan aku ya Allah. Dia benar-benar minta, ya Allah sembuhkan aku ya Allah, sembuhkan aku ya Allah, sembuhkan aku. Nah ternyata ketika itu dia malam itu tidur. Habis dia berzikir, habis dia baca salawat, kemudian dia berdoa, dia tidur. Nah dalam tidurnya dia bermimpi ketemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Orang kalau mimpi ketemu Nabi Muhammad benar apa enggak? Benar. Hah? Benar. Kenapa? Karena enggak setan nggak bisa Di menyerupai. anna syaitan la yusyabbihi, karena setan itu nggak bisa nyerupain aku. Jadi kalau ada orang mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad itu benar. Tapi tingkatan yang lebih tinggi lagi, man ra'ani fil manam fasayrani fil yaqظah. Barang siapa yang bermimpi ketemuku, nanti suatu saat itu bisa ketemu denganku, berjumpa denganku dalam keadaan yaqظah, dalam keadaan sadar. Ya, jadi jangan dianggap, ya mohon maaf, kadang-kadang pemahaman kita, apalagi pemahaman orang-orang yang ya apa namanya yang sempit ya, itu menganggap bahwa Nabi Muhammad udah meninggal, udah begitu aja, sama dengan dianggap sama dengan manusia biasa aja, itu nauzubillah. Ya, ada seorang ulama besar pengarang kitab tafsir Jalalain, ini salah satu dari apa namanya kutipan beliau, saya mengambil bahwa Rasulullah ini, Rasulullah hayyun bi ruhihi wa jasadihi yatasarrafu ma yasha. Jadi Rasulullah ini saat ini ya, saudara sekalian, Rasulullah saat ini hayyun bi ruhihi wa jasadihi yatasarrafu ma yasha. Jadi Rasulullah saat ini, detik ini hidup dengan ruh dan jasadnya, mau kemana aja bisa. Saya punya guru itu sering didatangin Rasulullah, bukan mimpi. Bukan mimpi. Kalau mimpi itu masih, itu yang tingkatan yang masih ini, yang biasa-biasa aja. Tapi ini yaqظah, ketemu seperti ini. Bahkan di dalam thariqah kita ya, itu ada namanya Syekh Muhammad Arabi Dimrawi, itu dari masih kecilnya itu ijtima' ma'an Nabi fil yaum 24 marrah. Jadi dari masih kecilnya beliau ini berkumpul dengan Nabi satu hari sebanyak 24 kali. Bukan mimpi ya, berjumpa kayak gini nih, berkumpul. Ya, mudah-mudahan suatu saat sebelum Allah memanggil kita bisa mimpi, bahkan kita bisa yaqظah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Yang penting kita yakini bahwa Rasul ini hidup dengan ruh dan jasad. Nah kemudian dia tidur di mimpi ketemu Nabi Muhammad, dan ketika mimpi ketemu Nabi Muhammad ini badannya ya yang sakit itu diusap-usap. Ya. Ini yang nyampaikan ulama di Mekah ini, di Madinah. Ini lagi viral ini. Ya. Jadi lagi diusap ininya, badannya yang sakit, kemudian ditiup sama Nabi Muhammad SAW. Ketika dia bangun kaget, ya Allah kok saya mimpi ketemu Nabi, kok bisa seperti ini? Ya, ini karena apa? Salah satunya karena dia bersolawat, senantiasa bersolawat ya kepada Nabi Muhammad. Karena orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad nanti di akhirat, kata Rasulullah dalam satu hadisnya,
Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sungguhnya orang yang paling dekat dengan aku nanti di akhirat, yang paling mulia, ya, yang paling dekat kedudukannya dengan aku, kira-kira kalau dia dekat dengan Nabi di surga apa neraka? Sudah. Nah, aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak baca sholawat. Di sini nggak dikatakan yang paling banyak sedekahnya, nggak dikatakan yang paling banyak sholatnya, nggak dikatakan yang paling banyak puasanya, umrohnya. Ini semua fadilahnya luar biasa, amalan-amalan ibadah ini. Tapi ini dikatakan yang paling banyak baca sholawat. Karena orang yang berbanyak baca sholawat itu gak gampang, susah. Kita kalau nggak biasa nih, jangankan sampai 1000, udah 5 aja udah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma, udah mikirin yang ini, yang dimasak, yang nggak susah, itu nggak gampang itu. Iya, dipikirin ini, pikirin ntar anak yatim gimana. Kayak macam-macam itu udah nggak gampang. 1000 kali itu nggak gampang. Jangankan 1100 aja udah susah. Sekali duduk khusyuk itu nggak gampang. Jadi orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad yang paling banyak baca sholawat. Mudah-mudahan kita termasuk ahli sholawat. Nah, kaget dia pas bangun itu mimpi ketemu Nabi Muhammad. Akhirnya dia senang itu, ya. Senang ketemu dengan memimpi ketemu Nabi Muhammad, bahkan diusap-usap ya penyakitnya itu. Akhirnya besoknya dia cek di rumah sakit. Ya, dia cek di rumah sakit, ya dengan izin Allah hasilnya ternyata penyakitnya hilang. Shallu ala Muhammad. Kemudian dicek lagi ke rumah sakit yang lebih ini lagi, hilang penyakitnya. Sampai dicek lagi untuk meyakinkan yang lebih top lagi di Saudi, itu hilang penyakitnya. Semuanya pada kaget. Dokter-dokter, siapa yang ngobatin, yang nyembuhkan? Dijawab ini Rasulullah SAW. Itu Rasulullah SAW. Nah, jadi, ini salah satu kisah ya, karena salawat ini amalan yang luar biasa ya para hadirin harus sekalian. Nggak ada ibadah ini sehebat salawat. Kenapa? Karena ketika Allah perintahkan manusia ya untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk umroh, untuk macam-macam ibadah, Allah nggak lakukan itu semua. Tapi ketika Allah perintahkan manusia untuk bersalawat, Allah dan para malaikat bersalawat. Kata Allah, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya aku, kata Allah, dan para malaikatku yusholluna 'alan nabi, senantiasa dan terus-menerus bersalawat kepada Nabi Muhammad. Nah ini, jadi ini ibadah yang luar biasa, dan ini gampang banget. Ibadah yang luar biasa ini. Ya. Kita sambil jalan, gak harus punya wudhu, sambil jalan perbanyak sholawat Allahumma sholli, minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu. Dan ibadah, satu-satunya ibadah yang udah pasti diterima itu sholawat. Jadi dalam satu hadis ya, ini saya dengar dari seorang ulama di Mesir, namanya Syekh Muhammad Abdul Ba'is Al-Katani, ya, seorang hadis, orang ahli hadis. Beliau menyampaikan bahwa suatu hari malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad, dan kata Jibril kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya amal manusia ini bainal qabul wa raddiha, ya, antara diterima atau ditolak. Kita sholat nih tadi, sholat subuh atau sholat duha, itu antara diterima atau ditolak. Kalau kita ikhlas, kita benar ngerjainnya, ada ilmunya, insya Allah diterima, ya. Tapi kalau kita nggak ikhlas, nggak diterima. Puasa juga demikian. Tapi yang namanya sholawat, illa sholat ala Nabi, kecuali sholawat kepada Nabi, fa innaha maqbulatun. Sesungguhnya salawat kepada Nabi Muhammad itu pasti diterima. Kenapa? Nah ini pertanyaan nih. Kenapa orang yang bersalawat ini pasti diterima? Karena ketika orang bersalawat, dia bawa nama Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dia bawa nama kekasihnya Allah. Ini yang menyebabkan salawatnya diterima. Dia bawa nama Nabi Muhammad. Tapi kalau orang sholat, orang puasa, orang zakat, orang macam-macam, yang dilihat oleh Allah itu adalah pelakunya, yang ngerjainnya. Kalau yang ngerjainnya ikhlas, yang ngerjainnya benar, diterima. Tapi kalau salawat, fa innaha maqbulatun, salawat itu pasti diterima. Walaupun orang ini ahli maksiat, walaupun orang ini fasik, orang ini nggak benar sekalipun, tapi ketika dia bersalawat kepada Nabi Muhammad, ini pasti diterima oleh Allah. Kenapa? Karena yang dilihat, yang dipandang oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan pernah saya didatangi waktu itu kurang lebih 5 tahun yang lalu, ya.
ada ini Cingusup, waktu itu ada teman dari Jawa Barat datang ke kantor ke Tebet. Itu dia punya hutang 3 miliar. Banyak apa enggak itu? 3 miliar. Banyak. 3 miliar dia punya hutang, bingung hidupnya karena dia ikut proyek terus uangnya dibawa kabur gitu. Datang ke kantor, ya minta amalan, dia minta aman, minta zikiran segala macam. Coba kita lihat ya hadis-hadis segala macam ya. Ada orang datang kepada Rasul ingin kekayaan, ingin rezeki, ingin segala macam. Itu yang dikasih sama Rasul itu bacaan zikir. Bukannya ente pergi ke sawah, ente pergi ke kantor, itu enggak ada tuh. Dikasih amalan zikir. Nah dengan amalan, dengan zikiran itu nanti kebuka semuanya. Makanya saya nggak setuju kalau ada orang misalnya yang namanya ikhtiar itu harus pergi, misalnya ngojek, harus ke kantor. Enggak, ketika orang ini duduk, dia berzikir, dia berdoa, itu juga ikhtiar. Bahkan itu ikhtiar tingkatan tinggi, karena dia langsung ke Allah. Nyambung ya? Nah itu seperti itu, jadi itu yang paling tinggi itu. Ini, jadi ngomong kemana lagi tadi, jadi bingung. Apa tadi ya? Nah jadi intinya gitu, intinya jadi orang nih yang punya sakti udah ngamalin sholat Fatih ditinggalin semuanya Medi, karena bagi dia ini udah cukup sholat. Nah jadi kata Habib Ja'far, ente nanti Allah akan tunjukkan kehebatan sholat Fatih. Setelah 2 bulan sampai 3 bulan dia ngamalin sholat Fatih ini dengan sanad, yang mahal itu sanadnya. Ada orang dapat sholat Fatih mungkin dari YouTube, mungkin dari kiai, dari ustadz, tapi nggak tahu sanadnya kemana. Ini yang nggak terlalu ini, yang dahsyat itu yang astronominya tinggi, manfaatnya banyak kalau ada sanadnya nyambung tadi yang saya sebutkan tadi. Nah kemudian setelah 2 tahun apa 2 bulan sampai 3 bulan itu abahnya di Sumedang meninggal dunia. Ya, nah yang bikin dia sedih bukan karena orang tuanya meninggal, tapi orang tuanya bukan orang yang baik, gitu ya, bukan orang yang baik. Laisa min ahlil ghaib. Kemudian datang ini ke sana Abah Aceh ke orang tuanya udah mau dibawa ke kuburan, udah mau diangkat itu ke pemakaman, tapi dia mantep, jangan dulu, balikin lagi, dibukain kain kafannya, jadi ingat Mang Pi. Dibukain kain kafannya, kemudian kapasnya dibukain, ini dibacain sholat Fatih di kepalanya, ke bapaknya Abah Aceh itu. Dibacain sholat Fatih di kepala bapaknya 3 kali, itu dengan izin Allah, semuanya dengan izin Allah, dengan keberkahan sholat Fatih. Abahnya ini yang udah meninggal, yang udah mau dikuburin, hidup lagi. Ini kejadiannya bukan kejadiannya, jadi dari dia hidup lagi itu 3 tahun. 3 tahun udah baik, udah bagus, udah ibadah, kemudian dia meninggal. Kemudian banyak deh pokoknya cerita namanya sholat Fatih itu ceritanya macam-macam. Ya. Bahkan baru-baru aja ada jamaah saya namanya Ustadzah Rahma dari Lamongan, tinggal di Kalipasir. Itu orang tuanya mau meninggal dunia, dia ingin baca sholat Fatih. Itu pas meninggal itu jenazahnya wangi banget. Dan salah satu jaminan orang yang ngamalin sholat Fatih walaupun sehari sekali, ya mutu alal imani qat'an, meninggal dunianya pasti husnul khatimah. Ini yang kita harapkan, husnul khatimah. Seorang ulama besar di Indonesia, bahkan seorang wali namanya Mbah Maimun, tahu ya? Kiai Maimun Zubair. Nah, Kiai ini bisa dicek di YouTube-nya anaknya beliau. Ada anaknya beliau yang wakil gubernur namanya Gus Yasin. Sekarang udah nggak jadi wakil gubernur. Jadi saya pernah ngeliat di Gus Yasin. Nah, waktu itu abahnya Kiai Maimun Zubair ingin ketemu dengan namanya Syekh Muhammad Al-Habib Al-Jakani, ulama dari Maroko. Ini beliau kalau di Indonesia, di Jakarta pasti di rumah saya ini, Syekh Jakani. Ya. Nah, waktu itu Mbah Maimun ingin ketemu beliau. Udah berapa kali ketemu dan terakhir pengen ketemu beliau. Akhirnya ketemu di sarang di pondoknya, di Lasem ini, di pondoknya Mbah Maimun. Nah, dalam pertemuan ini kata Mbah Maimun nih, ya, seorang ulama, seorang wali besar, ya, kepada Syekh ini, kepada Syekh Jakani, wahai Syekh, saya punya 2 keinginan. Saya punya 2 hajat. Ya, yang pertama saya ingin husnul khatimah. Itu bayangin aja seorang ulama itu, seorang wali takut kalau akhir hidupnya husnul khatimah. Kita pernah nggak ngebayangin? Pernah nggak kita merasa takut, nanti gimana nih akhir hidup saya? Kita jarang. Ini ulama, seorang wali itu takut kalau akhir hidupnya itu. Saya ingin husnul khatimah. Yang kedua, saya ingin wafat di Mekah. Jadi kalau wafat di Mekah mau nggak? Mau? Benar. Nah, ingin wafat di Mekah. Ada gak amalan kata Mbah Maimun agar Allah ini kabulkan hajat saya?
Pertama ingin husnul khatimah, yang kedua ingin meninggal di Mekah. Kemudian kata sejarah ini ada apa? Sholawat Fatih. Akhirnya diijazahkan ya dengan sanad yang nyambung sampai kepada Rasulullah. Ya, dengan sanad yang nyambung sampai kepada Rasulullah. Nah, dengan izin Allah ketika Mbah Maimun setelah berapa bulan kemudian itu berangkat melaksanakan ibadah haji, ya kan? Meninggal di Mekah. Ya kan? Dan meninggalnya makamnya di sana. Meninggal dunia dan insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Jadi itu banyak cerita orang-orang yang punya utang, yang punya penyakit, yang ini sholawat Fatih kuncinya. Intinya semua salawat baik, semua salawat baik, tapi kalau kita mau ngamalin salawat yang paling ini, ya itu kalau saya pribadi, itu salawat Al-Fatih 5. Ya mudah-mudahan ini bisa diamalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita benar-benar bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bisa kita bukan hanya dekat di dunia, kita bisa dekat juga dengan Nabi Muhammad di akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihnya udah tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vertikalnya kuat itu dia menghadapi segala macam ujian, dia enjoy, nggak terlalu berat karena menganggap bahwa dunia ini sementara, dunia ini memang tempat singgah aja. Nah kemudian dia ini ya ternyata setiap hari dia selalu berselawat kepada Nabi, satu hari nggak kurang dari 1000 kali. Coba di sini ada nggak yang setiap hari itu selawat kepada Nabi 1000 kali? Kalau ada saya kasih duit 100 ribu. Nggak ada. Berarti nggak ada non, belum ada penon. Paling 100 tok. 500 Ini 100 kali, tapi di situ ulama ini tidak menjelaskan sigohnya, tidak menjelaskan teksnya, karena salawat itu banyak. Ya, salawat ada salawat tadi yang saya baca itu salawat Fatih, ada salawat Naria, ada salawat Tibul Qulub, ada salawat Jibril, ada salawat Sajaratul Nur, macam-macam, ada salawat Jaratul Kamal dan lain sebagainya. Nah ini nggak dijelaskan. Jadi ini hamba Allah ini yang diuji oleh Allah dengan penyakit ini. Jadi dia setiap hari nggak kurang baca salawat 1000 kali. Ya, jadi nggak kurang baca salawat 1000 kali. Misalnya kita baca misalnya sallallahu ala Muhammad aja, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina. Ini 1000 kali itu nggak sampai setengah jam tuh banyak. Yang penting kita fokus, hudurul qalb, ya khusyuk, dan meyakini, membayangkan seakan-akan Nabi Muhammad ada di depan kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina. Begitu 1000 kali. Itu setiap hari. Nah ternyata ketika beliau baca, karena setiap harinya baca 1000 kali, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dibaca 1000 kali. Dia berdoa sama Allah. Doanya begini, ini bisa kita amalkan ini para hadirin hadirat sekalian. Doanya begini, Allahumma arini ajaiba as-salata ala nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ishfi maradi ya Rabb. Jadi doanya begini bahasa Indonesianya. Enggak usah repot-repot, itu amplopnya ini. Ya Allah, tunjukkan kepadaku kepadaku keajaiban salawat kepada kekasih. Ini lebih dari 7 menit nggak apa-apa ya? Tapi 7 menit sama setengah jam amplopnya kan sama aja. Nah udah aja. Lanjut dulu apa gimana ya? Hah? Dengerin. واجعلنا من أهل الخير واجعلنا والقادرين من أهل الخير اللهم سلم إسلامنا وسلم إيماننا وسلم قلوبنا وسلم اعتقادنا وسلم معرفتنا من دار الدنيا وإلى دار الآخرة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يغفر ويرحم ويدفع البلاء يا الله ويدفع البلاء يا رحمن ويدفع البلاء يا رحيم وصلى الله على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وخير دعواهم أن الحمد لله رب العالمين آمين. Boleh begitu deh. Amplopnya berapa? Kamu coklat langsung kita tahu. Yang lain aja, yang lain doang. Kasih teri udah. Tadi apa? Yasin. Apa baca? Tali lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Ya Rabbana wa lakal
الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أن أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نسألك من فضلك العظيم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ما قرأنا من آية القرآن الكريم والذكر الحكيم. آمين. نقدمها هدية نقدمها إلى حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات خصوصا. آمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم ونجنا وإياهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.